Halo, balik lagi bareng Hero Gaming di episode 5. Di episode kali ini situasi makin panas teman-teman. Kerajaan udah gak kondusif, konflik makin melebar, dan keputusan kecil bisa jadi petaka besar. Apakah kita bakal bangkit atau justru makin tenggelam? Di awal episode ini kita langsung dikasih cobaan teman-teman. Raja kita tercinta, Raja Slamet, tiba-tiba jatuh sakit. Bukan sakit biasa, ini sakit yang bikin panik satu kerajaan. Solusinya sih cuma satu, medical slave. Tapi masalahnya stok obatnya kosong. Jadi kita cuma punya waktu 2 jam 40 menit waktu Norland. Di sini rakyat panik, pejabat lari-larian, dan gua bengong di map ini sambil mikir, ini game kerajaan apa game kejar-kejaran sama waktu sih? Dan dari sinilah semua kekacauan episode 5 dimulai. Padahal kerajaan kita sedang berkembang pesat teman-teman. Pembangunan jalan selesai, ekonomi juga perlahan mulai bangkit, dan rakyat mulai tersenyum kembali. Dan para pemberontak pun udah mulai sedikit yang memberontak. Tapi di balik semua kemajuan itu, kita harus menerima satu kenyataan pahit teman-teman. Raja kita, Slamet, akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Kepergiannya bukan cuma kehilangan seorang pemimpin, tapi juga simbol harapan yang dulu menyatukan kerajaan. Kini tahta kosong dan masa depan kerajaan berada di tangan keputusan Ratu Juwita, istri dari Raja Slamet. Nah, kita cek dulu status dari Ratu Juwita. Ternyata dia sedang menangis, guys. Dan dia sedang mengandung anaknya Raja Slamet. Jadi dia ditinggalkan dengan status janda anak 3. Nah, kita lihat teman-teman, sang raja dibawa ke alun-alun altar untuk acara pemakaman. Raja Slamet terbaring tenang diiringi langkah para pengawalnya. Jadi di momen ini kita sadar episode 5 resmi berubah dari game bangun kerajaan jadi game bertahan hidup setelah kehilangan raja. Tapi di sisi lain, kita sedang lihat panglima kita Joko sedang menyerang bandit yang ngecamp di perbatasan wilayah kita. Jadi kita siap untuk menyerang para bandit ini. Kita kerahkan Joko dan 9 prajurit kita buat mengalahkan bandit. Nah, banditnya berapa ini ya? Kalau nggak salah, udah berapa sih dia nih? Coba kita kerahin dulu ya, kita klik dulu. Ada pasukan 9. Terus kita serang juga. Oke, let's go. Ada 6 ternyata. Kita kira mau banyak ya, kemungkinan kita menang lah, kita cepetin dikit. Dan akhirnya kita bisa menaklukkan bandit yang berada di negara kita. Jadi negara kita sudah nggak ada banditnya lagi teman-teman. Dan kita waktunya Joko pulang ke kerajaan karena mungkin besok ada acara pemakaman buat raja kita. Di sini bisa kita lihat teman-teman, tata kota sudah mulai kelihatan rapi.
Dan gak cuma itu teman-teman, kita juga mulai ngerencanain pembangunan pasar tradisional biar para pekerja yang udah capek kerja seharian gak cuma pulang bawa pegal, tapi juga bisa beli kebutuhan hidup lainnya kayak tepung, bir, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, plot twist lagi teman-teman. Panglima kita Joko terkena penyakit yang sama persis kayak Raja Slamet. Ini benar-benar penyakit langganan kerajaan ini. Dia membutuhkan 19 jam 10 menit untuk mencari medical slave. Apakah kita bisa membeli dari pedagang ya? Coba kita cek dulu ya. Nah, ini populasi sudah mulai menumpuk karena banyak imigran-imigran yang datang ke kerajaan kita. Jadi kita perlu penambahan KPR rumah bersubsidi buat untuk menampung mereka. Ya, nanti kita bisa jadikan mereka pekerja atau menjadi prajurit. Hitung-hitung menambah kekuatan dan pemasukan kita di kerajaan Norland. Ya, semoga Ratu Juwita ini bisa memimpin kerajaan kita dengan adil. Nah, ini kita tingkatkan dulu bangunannya ya, buat menambah populasi yang dia jadinya cuma 2 orang bisa jadi 4. Terus kita tingkatin lagi bisa jadi 8. Kan lumayan. Kita tingkatin lagi biar nambah 2 orang lagi nih. Nah, tingkatin lagi. Nah, nice. Nah, di sini kita bangun lagi untuk alokasi penanaman gandum ya, buat menambah-nambah pemasukan kerajaan kita. Kan lumayan nih. Semakin panennya jadi makin banyak. Kita taruh 1 sini, taruh di sini 2, taruh di sini, taruh di sini 2, di sini juga, taruh di sini juga. Kita taruh di sini. Udah kayaknya 5 aja kali ya. Udah cukup segini dulu lah. Nah, kita dapat info lagi teman-teman, notif kita kehilangan jenderal terbaik kita, Jenderal Joko. Jadi hari ini bukan hari yang mudah bagi kerajaan kita, kerajaan Norland. Setelah Raja Slamet pergi, kini jenderal kita juga pun ikut menyusulnya. Jadi sekarang tinggal yang tersisa hanya Perdana Menteri kita Wahyu dan Ratu kita Ratu Juwita. Dan sisanya ini rata-rata perempuan semua ini. Lakinya hanya Wahyu semua. Apakah kita bisa bertahan? Oke, kita lanjutin lagi permainan ini. Nah, di satu sisi kita kedatangan tamu teman-teman, namanya Lestari Riani. Seorang ratu, dia main ke kerajaan kita. Ada maksud dan tujuan apa dia ke kerajaan kita? Kita cek dulu. Dari Bandung dia. Dia pemimpin di sini. Kita coba cek dulu. Prajuritnya masih sedikit ya. Oke,
Sekarang tujuannya kita ini aja apa ya, kita tangkap aja lah kali ya, kita tangkap dulu aja lah, siapa tahu dia keluar ininya, apa sih maksud dan tujuan dia kesini itu apa gitu. Oke, nah kan langsung niat yang terungkap, ingin menjadikan kita menjadi boneka dari kerajaan mereka guys. Pas kebetulan kita tangkap ini. Nah, kita dapat notif lagi, yaitu negara kita, negara pedesa kita bakal diserang. Jadi kita bikin pertahanan dulu ya. Kita kirim pasukan. Nah, atau Putri Apriani lah, kayaknya cocok lah. Atau Kiara atau Putri Jayanti ya, kayaknya Putri Apriani aja kali ya. Mana nih ya? Masalahnya perempuan semua ini, nggak ada lakinya. Kita lihat tempurnya 4, ini nggak ada tempurnya 5, ini tempurnya cuma 2, terus yang ini tempurnya 4. Kayaknya sih kita pilih Putri Apriani aja deh, kita kirim pasukan dulu, terus kita kirim. Nah, oke, kita pasang. Oke, kita kirim buat melindungi desa. Nah, langsung saja kita lihat, kita sudah mengirim pasukan kita di desa tempat negara kita. Kita coba, kita klik dulu melawan raja tetangga. Oke, kita persiapkan dulu Putri Apriani beserta 12 prajuritnya melawan dari kerajaan sebelah. Ini kerajaan Raja Palormon, Raja Tangerang, raja sebelah kita ini teman-teman. Oke, kita mulai aja. Kita serang guys. Apakah dia bisa mampu mempertahankan desanya? Dan akhirnya penguasa Tangerang sudah tewas teman-teman, dibunuh oleh prajurit kita. Dan kita bisa menyelamatkan desa kita teman-teman. Kita cek dulu Tangerang, ternyata sudah diisi oleh mungkin tuh anak-anaknya kali ya, yang mewarisi keturunannya. Ini Ratu Juwita ini bener-bener bagus kayaknya untuk memimpin kerajaan Norland. Mampulah dia
mengatasi masalah-masalah yang ada di kerajaan kita ini. Nah, akhirnya jadi juga kita sudah membangun tempat minum-minum ya untuk para pekerja, para prajurit buat ngilangin stres mereka ya. Adalah kita jual-jual bir dan minuman-minuman lainnya. Terus kita juga hampir selesai untuk membangun pasar yang bakal kita jual, yaitu tepung, daging. Tapi karena daging belum ada, kita masih jual tepung dulu ya ini di sini nih. Setelah membangun perdagangan internal, saatnya kita untuk menggaji mereka. Jadi di sini gue bakal kasih gaji mereka para pekerja itu dengan nominal emas. Nah di sini gue buang-buangin dulu aja kali ya. Gue buangin semuanya. Oke, sekarang petani atau pekerja kita mulai gaji. Terus di sini kita kasih harga tepung sama bir. Jadi nanti ketika mereka sudah selesai atau selesai udah waktunya jam selesai mereka bekerja, mereka digaji. Terus nanti gaji mereka itu bisa buat untuk membeli tepung dan bir. Oke, kita 10 emas aja kali ya. Oke, 10 emas deh. Lebih ya, ada ini 10 emas aja lah ya. Nah, terus untuk prajuritnya kita kasih prajurit, kita kasih juga dan sistem gajian. Kayaknya sih karena dia 15 kali ya. Karena taruhannya nyawa ini. Masa kita gaji 10 sama kayak pekerja? Karena taruhannya nyawa jadi agak kita naikkan lah. Untuk tahanan nggak usah dulu kali tahanan ya. Kasih apa enggak ya teman-teman? Kayaknya kita tar aja lah. Pengangguran juga kayak belum ada yang nganggur juga di kerajaan kita. Nah untuk ini cukup segini dulu kali ya. Untuk tahanan mungkin kita kasihnya sesekali aja kali ya. Untuk tepung terus sama bir ya, sesekali aja lah kita kasih. Harganya rata-rata penjual kita maksimalin dulu teman-teman. Kita maksimalin. Nah cocok. Nah kita dapat notif lagi teman-teman, perjanjian damai dari Raja Novian. Oke, Raja Novian ini dari Medan. Oke, sekarang ada, wah ini gara-gara kita tahan nih anaknya nih, Soviet. Dan terus pertahanan desa lagi, kita bakal diserang lagi guys. Oke, kita kirim pasukan buat menahan serangan musuh. Oke siap, kita buat pasukan dulu. Yang bakal kita kerahin yaitu siapa ya, kira-kira wah tempurnya 6 dah. Selma atau Putriani atau Wahyu atau ular ini kita tahan ini ular ini. Tahan semua ini. Tempurnya 11 loh ini padahal. Oke, kita kirim Mega. Oke, terus
Siap. Nah, cocok, nice, nice. Kita kirim semua senjatanya ke Sepana 3 orang, oke. Nice, kita kirim, siap. Luncur, oke. Mega laksanakan semua perintah dariku, kita tahan desa kita. Nah, ini kita dapat notifikasi teman-teman dari negara tetangga karena kita ngebebasin Melur. Jadi mereka mengucapkan terima kasih dan kita mendapatkan hadiah 380. Ya, lumayan lah. Karena kita lagi tidak mau jahat ya teman-teman. Jadi si Melur ini kita suruh pulang aja. Nah, untuk tahanan kita yang satunya ini minta tebusan, kayaknya nggak usah deh, karena dia ingin menjadikan negara kita menjadi negara boneka. Kita harus menghukumnya, yaitu kita hukum dengan mengeksekusi dia. Terus kita bangun lagi kuil lah, kasihan itu jadi gila itu. Dulu look Soviet karena dia mungkin minum juga dia. Wah, minumnya untuk terakhir kalinya sebelum dieksekusi. Oke, kita jemput dulu detik-detik perjalanan Luku Soviet untuk dieksekusi. Ya, kira kita antarkan. Oke. Karena dia sudah menjadikan Putri Jayanti sebagai boneka dia, dan itulah hukuman setimpal. Kalau nggak porak-porandakan kerajaan kita ini teman-teman. Oke, ada yang nonton satu nih. Waduh, sebenarnya nggak boleh nih ngomongnya lagi pas nih, tapi posisinya pas malam-malam tidak ada yang menonton. Oke, ada kata-kata terakhir lo sobat? Tidak ada. Oke, saatnya kita mulai. Nah, setelah kita mengeksekusi si pet, notifikasi demi notifikasi langsung membanjiri kerajaan kita teman-teman. Mulai dari kerajaan Novian yang emosi terhadap kita, dan banyak bangsawan pun yang membenci Ratu Juwita. Tapi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Keputusan besar sudah kita ambil dan dampaknya bakal terasa di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa di episode 6 kita bakal lihat apakah kerajaan makin kuat atau justru muncul pemberontakan baru. Oke, bye bye.